sudah waktunya. Kalau saya akan diadili oleh Tuhan karena membunuh, saya tidak akan takut. Sebab orang yang saya bunuh sudah pasti berada di sana, bukan? Dan kalau Tuhan mendengarkan cerita saya, cerita yang tidak pernah Bapak dengar, dan para hakim yang tidak pernah mau mendengarkannya sama sekali, apa yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Berjuta-juta orang mati dalam tragedi di negeri ini, tetapi kasus itu malah lenyap. Siapakah yang mau bertanggung jawab? Apakah Bapak mau bertanggung jawab? Ataukah Bapak? Darso, kau sudah berada 6 bulan di sini. Sejak hari pertama sampai sekarang, sikapmu sangat baik. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Kau tidak menimbulkan kesulitan apa-apa. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan penghargaan kepadamu sepanjang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Bapak sangat baik terhadap saya. Kamu tidak usah takut. Kamu di sini bersama saya dan Bapak. Apa perlu gor-gormu saya lepas? Tidak usah takut. Kamu di sini bersama saya dan Bapak Ibu. Baik. Rupanya kau tidak mengerti, saudara. Saya memperlakukanmu menyimpang dari undang-undang. Saya tahu. Tapi rupanya Bapak kepala penjara yang tidak mengerti. Kenapa itu bisa saya rasakan? Apa maksud? Bagi saya, tempat yang satu sama saja dengan tempat yang lainnya. Di sini, sama saja dengan berada di dalam sel. Sebelum terlambat, saya minta kamu pikirkan berkali-kali apa yang kami tanyakan. Selalu saya pikirkan. Kalau begitu ini kesempatan terakhir. Siapa namamu sebenarnya dan dari mana asalmu? Saya, Sudarso, pembunuh. Itu bukan namamu yang sebenarnya. Bapak tidak ingin mengeksekusi nama, tetapi orangnya. Apa bedanya kalau saya bernama Sudarso atau bukan? Dulu nama lain, siapa? Kalaupun ada saya sudah lupa. Kau sudah tidak waras, Sudarso! Memang seperti itu. Sudarso, Saya. kau lihat surat ini. Iya, saya melihatnya. Ini hanya sebagian kecil. Ada ribuan, dan jika dikumpul, bertumpuk persoalan. Ada apa dengan surat-surat itu? Kau tahu apa isinya? Sama sekali tidak. Mereka yang menanyakan di surat ini, mereka yang menulis surat ini menanyakan, apakah kau, anak mereka yang hilang, kakak, kekasih, atau saudara yang sudah lenyap, atau hilang puluhan tahun? Saya tidak bisa menjawabnya. Kau harus menjawabnya. Bagaimana cara saya untuk menjawabnya? Ceritakan kau siapa sebenarnya. Kau tidak mengerti. Kau harus menjawabnya. Saya tidak mengerti. Saya mohon agar Bapak menjelaskannya. Apakah ada orang yang kau lindungi? Tidak, Teman atau keluarga? sama sekali tidak. Sudarso, kau seharusnya berpikiran luas. Kau memang pandai bersilat tinggi. Silakan masuk, Nona. Silakan kembali, Yahya. Baik, Pak. Duduk, Nona. Sebelumnya saya berterima kasih ya Pak. Ya, Nona sudah berbicara dengan Bapak Menteri. Iya Pak, hampir 1,5 jam. Nona ingin bertemu dengan Sudarso. Iya Pak, saya harap saya belum terlambat. Tidak, Nona tidak terlambat. Nona datang sendiri atau memang barangkali Nona hidup sendiri selama ini? Tidak Pak, saya tinggal dengan ibu saya.
Tapi ayah saya meninggal ketika saya masih bayi. Kenapa Ibu Nona tidak datang kemari? Beliau sedang sakit, Pak. Oh, gitu. Nona punya kakak atau adik? Saya punya abang, cuma satu. Dan mudah-mudahan saja dia itu abang saya, Pak. Kakak Nona tentu lebih tua dari Nona, kan? Ya, dia 13 tahun lebih tua dari saya. Kenapa kakak Nona pergi meninggalkan rumah? Kalau soal itu, saya juga tidak tahu, Pak. Sudah berapa lama kakak Nona pergi meninggalkan rumah? Sekitar 10 tahun lalu, Pak. Dan umur Nona sekarang berapa? 20 tahun. 20 tahun. Yakinkah Nona bisa mengenal wajah abang Nona setelah Nona sudah lama tidak bertemu dengannya? Tentu bisa. Barangkali juga tidak. Tapi yang saya tahu pasti, kalau dia itu bukan orang yang jahat, Pak. Apabila benar dia itu abang saya, mungkin dia sudah banyak berubah. Dia telah banyak mengalami kesusahan, Pak. Saya mengerti. Tapi mengapa Nona baru mengaku kalau Sudarso adalah kakak Nona? Padahal dia sudah 6 bulan yang lalu jadi pemberitaan di surat kabar. Baru hari Selasa kemarin, Ibu melihat di surat kabar dan terpampang wajah yang mirip sekali, Pak, dengan abang saya. Dan saya yakin sekali, Pak, kalau orang yang saya temui malam ini adalah abang saya. Sayang sekali Bu Nona tidak datang kemari. Dia pasti tahu Sudarso berubah atau tidak. Minimal dia bisa mengetahui Sudarso anaknya atau bukan. Tapi saya sendiri, Pak, yang akan mencobanya. Nona akan mencobanya. Bagaimana kalau Sudarso tidak ingin ditemui oleh siapa? Saya tetap harus bertemu dengan dia, Pak, untuk menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Saya akan memperhatikan wajah dan tingkah lakunya, Pak. Apa yang biasa Nona lakukan dengan abang Nona yang mungkin bisa jadi petunjuk? Waktu kecil, abang selalu mengajak saya bermain. Dia sangat suka bercerita dan membaca saja. Kadang-kadang dia juga mengajarkan cara membaca puisi kepada saya. Dan dia sangat bercita-cita sekali untuk jadi seorang aktor, Pak. Dan di hari libur, dia mengajak saya pergi ke kota, ke tepi laut, dan banyak lagi. Saya pikir Sudarso bukanlah abang Nona. Kenapa Bapak berkata demikian? Saya tahu betul sifatnya. Dia tidak suka puisi. Percayalah. Tapi jika Nona ingin mencobanya, silahkan. Saya hanya ingin dapat kepastian untuk saya sampaikan kepada Ibu, Pak. Dia sudah lama khawatir karena beliau sakit. Makanya saya yang datang ke sini untuk memastikan dia itu abang saya atau bukan. Ya, saya mengerti. Memang sedih juga buat kami kalau ternyata dia itu abang saya. Tapi saya rasa itu akan jauh lebih baik untuk Ibu, Pak, daripada siang dan malam memikirkannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan abang saya. Ini cukup mudah bagi Nona untuk melihat bahwa saya bukanlah abang Nona, Tom. Tapi masih sedikit serupa dengan dia, seperti yang diberitakan tersebut. Memang sudah begitu lama, tapi saya selalu punya gambaran lain tentang Mas Tomo. Nona salah, sebab saya tidak mempunyai adik. Saya pikir itu sudah cukup. Siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Ahmad Sudarso. Benar itu nama Mas? Apakah Nona berpikir bahwa saya akan berbohong dalam keadaan seperti ini? Tentu tidak, bukan? Tidak. Saya pikir juga tidak.
Apa Mas suka membaca? Membaca? Membaca apa maksud Nona? Ya, buku-buku. Saya tidak suka membaca. Saya baru membaca ketika berada di dalam penjara ini. Mas pernah menjual buku untuk mencari nafkah? Sama sekali tidak. Saya harap Mas jangan marah atas pertanyaan saya. Tapi saya hanya... Tidak apa. Lanjutkan. Mas pernah bersekolah? Ya. Tentu tamatan sekolah menengah kan? Saya hanyalah tamatan SD. Pernahkah Mas bercita-cita untuk menjadi pemain sandiwara? Atau pernahkah Mas jadi anak sandiwara? Saya hanyalah orang hukuman mati. Mas suka puisi-puisi? Sama sekali tidak. Kau tahu, hidung malam membuka di pipi tempat biasa kau mencium. Pipi sebagai kata perpisahan. Aku akan pergi, adikku yang manis. Senyummu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada ibu tercinta. Jagalah dia dengan senyum sampai aku benar-benar pulang dan tak ada lagi kata untuk pergi. Pak Mas tahu puisi itu? Tidak. Tapi syairnya bagus. Coba lanjutkan. Selamat tidur. Selamat tidur. Berpisah. Rasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi. Sampai tiba hari esok. Tahu lanjutannya? Sama sekali tidak. Selamat tinggal, Mas. Ternyata kau bukan abang saya. Saya hanya ingin memastikan saja apakah kau abang saya atau bukan. Sekarang saya baru yakin. Saya mohon pamit dulu. Saya harap kedatangan saya tidak menambah kesedihan Mas Sudarso. Kau hendak pergi. Saya sudah berjanji kepada kepala penjara. Saya harus pergi kalau ternyata Mas bukan abang saya. Dan menjumpai ibu. Ya, saya akan menjumpainya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kenapa ibu mengirim Nona untuk hal sesedih ini? Kalau ibu... Ibu sakit keras, Mas. Sekarang, beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur. Karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo. Tetapi kalau Nona ceritakan kepada ibu,
bahwa anaknya bukanlah seorang penjahat, artinya bukan saya. Mungkin itu akan sedikit menggembirakan hatinya, bukan? Ya, mungkin saja. Hanya apa? Saya pikir ibu tidak akan pernah bisa sembuh, Mas. Sebelum tahu bagaimana nasib Mas Tomo. Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya menyesal tidak memperlakukan ibu saya lebih baik dahulu. Kalau saya boleh tahu, siapa nama Nona? Nama saya Saraswati. Sebuah nama yang indah. Saya pernah mendengarnya, tapi entah di mana. Dan nama abang saya Murtomo. Hendro. Murtomo Hendro. Ya, Murtomo Hendro. Ya, itu nama lengkapnya, Mas. Dari mana Mas bisa tahu? Jangan memotong pembicaraan saya. Sebab waktu saya tinggal sedikit lagi di ruangan ini. Kalau benar dia adalah abangmu, katakanlah kepada ibu bahwa anaknya mati sebagai pahlawan. Mas Tomo mati. Iya. Sebagai pahlawan. Mungkin ini akan sedikit menggembirakan hatinya. Bahwa anaknya mati sebagai pahlawan. Bukan dihukum gantung sebagai penjahat. Ya, gembira sekali. Tapi Saya ingin berkirim sesuatu buat ibu. Saya ingin meminta maaf kepadanya. Saya mohon, sampaikanlah. Saya kira kita akan berpisah sampai di sini. Terima kasih karena kau tidak datang terlambat. selamat tinggal, Mas. Dan terima kasih atas jasa Mas terhadap saya dan ibu. Sebenarnya saya ingin berbuat sesuatu buat Mas. Apa yang bisa saya bantu? Iya, ada. Hanya barangkali Iyalah. saya tidak bisa mengatakannya. Maukah kau membacakan puisi abangmu untuk saya? Itu akan selalu saya kenang menjelang ajal menjemputku. Bacakanlah menjelang kau pergi. Selamat jalan, adikku.
bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi sampai tiba hari esok. Ingatlah, pahlawan hanya mati satu kali.